Ini dia hasil video ultrawide Gcam BSG 8.1 config panorama stabilizer versi 4 by Sputar Gcam. Ini asli cakep banget hasilnya, smooth dan stabil parah. Cocok banget untuk sinematikan, bro. Dan kita lihat di sini cukup halus ya untuk hasil videonya. Apalagi hasil video lensa utamanya stabil parah cuy. Ini hasil perekaman di resolusi Full HD 1080p 30 fps. Meskipun kita menggunakan resolusi yang rendah 30 fps, kelihatan stabil banget. Dan yang pasti ini elektronik image stabilisasinya berfungsi dan bekerja dengan sangat baik. Video stabil ini hanya support di perangkat yang sudah support OIS ataupun AIS. Wajib banget ini kalian coba cuy. Halo guys, balik lagi bersama saya Oja. Selamat datang di channel Seputar Gcam. Halo teman-teman semua, udah lama banget nih kita nggak review config untuk Gcam BSG 8.1. Dan spesial di video kali ini saya akan review config terbaru untuk Gcam BSG 8.1. Dan ini adalah config panorama stabilizer versi 4 by Sputar Gcam. Dan di sini dia sudah support semua lensa ya teman-teman. Ada lensa utama, kemudian lensa ultrawide dan juga lensa makro. Tentunya di config terbaru ini dia juga sudah support untuk video stabilizer ya teman-teman. Namun video stabil ini dia hanya berfungsi di perangkat yang sudah support OIS ataupun AIS. Dan tone warna yang dihasilkan dari config ini dia cukup bagus teman-teman, cukup natural. Kemudian untuk hasil video dari config ini dia sudah support sampai dengan 60 fps. Tergantung dari perangkat yang kalian gunakan apakah sudah support 60 fps. Oke, jadi buat kalian belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menginstal dua aplikasi. Yang pertama di sini ada aplikasi Gcam BSG 8.1 dan di sini saya mendownload yang versi Snap ya teman-teman, atau yang nomor 1. Dan jika kalian menggunakan perangkat Oppo, Vivo ataupun Realme, kalian bisa download yang versi AWM. Nah kemudian jika kalian menggunakan perangkat Samsung, kalian bisa download yang versi Scan 3D ya teman-teman. Oke, kemudian untuk aplikasi selanjutnya di sini ada aplikasi Manual Camera Compatibility. Dan aplikasi Manual Camera Compatibility ini nanti kalian bisa download melalui Google Chrome ya teman-teman. Oke, untuk tampilan icon dari aplikasi Gcam BSG 8.1 nanti dia seperti ini ya teman-teman. Oke. Dan untuk yang pertama di sini kita buka aplikasi Manual Camera Compatibility-nya. Kemudian di sini langsung aja kita klik Start. Oke, setelah kita klik Start maka di sini kalian lihat teman-teman, di sini artinya hijau semuanya. Yang dimana untuk manual fokus sudah aktif, kemudian manual white balance sudah aktif, manual ISO juga sudah aktif, sampai dengan RAW supportnya sudah aktif. Dan ini menandakan bahwa perangkat yang saya gunakan ini sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam. Dan jika perangkat yang kalian gunakan itu salah satunya terdeteksi silang merah ataupun berwarna merah, itu artinya perangkat yang kalian gunakan tidak support aplikasi Gcam. Dan jika perangkat yang kalian gunakan terdeteksi semuanya silang merah, itu juga sudah bisa dipastikan tidak support aplikasi Gcam. Oke teman-teman, jadi fungsi dari aplikasi ini untuk mengecek apakah kamera 2AP kita sudah aktif atau belum. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam BSG 8.1 dengan config terbaru, yaitu config panorama stabilizer versi 4 by Sputar Gcam. Dan di sini teman-teman kalian bisa lihat sendiri dia sudah support semua lensa. Dan ini saya menggunakan perangkat Poco X3 NFC ya teman-teman. Jadi di sini dia udah support di lensa utama, lensa ultrawide, kemudian lensa makro di sini juga sudah support. Oke, buat kalian yang masih bingung bagaimana cara memasang config di Gcam BSG 8.1, nanti untuk link tutorialnya saya sediakan di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita langsung review aja, mengambil satu foto teman-teman. Kita coba ke arah sini dan di sini kita cek dulu untuk rinciannya, HDR disempurnakan, di sini kita aktifkan. Dan jika nanti saat kalian mau mengambil gambar di HDR yang disempurnakan ini terjadi masalah ataupun crash, kalian bisa gunakan HDR yang tengah ini, atau kalian bisa matikan juga HDR-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita gunakan HDR yang disempurnakan, kemudian AWB kita off kan untuk
rasio gambar kita pakai yang standar aja 4:3. Kita coba ke arah sini, langsung aja kita shoot. Dan ini tanpa kita tapkan ke objeknya ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat untuk prosesnya cepat banget. Dan kalian bisa lihat juga previewnya sebelum kita shoot dan sudah kita shoot. Langsung kita cek untuk hasilnya. Nah, maka kurang lebih untuk gambar yang dihasilkan seperti ini ya teman-teman. Bagus banget. Di sini hasilnya terang. Kemudian untuk exposure-nya di sini cukup merata ya teman-teman. Kemudian untuk shadow-nya di sini juga masih bagus banget. Dan untuk kualitas HDR-nya di config terbaru ini saya rasa udah cukup baik ya teman-teman, mampu mengangkat semua objek. Dan kalian lihat di sini untuk tone warna yang dihasilkan dia masih lumayan natural, nggak mengalami oversaturasi. Meskipun terlihat di beberapa objek tersaturasi, tapi ini masih enak banget ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, kita coba lagi di sini menggunakan AWB aktif, dan di sini kita mau coba ke objek pohon ya. Oke, ini dia untuk objeknya, kita arahkan seperti ini teman-teman. Dan di config ini dia untuk fokusnya juga bagus banget ya. Oke, kita tunggu bentar teman-teman sampai memproses HDR. Dan sekarang kita langsung cek aja ya untuk hasilnya. Nah, maka kurang lebih untuk gambar yang dihasilkan di AWB aktif seperti ini ya teman-teman. Kesannya di sini untuk tone warna yang dihasilkan lebih ke natural ya. Enak banget ini teman-teman untuk tone warnanya. Kita lihat di sini detailnya juga cukup baik. Kemudian untuk komposisi exposure-nya di sini juga merata. Jadi kalian nggak perlu takut menggunakan config ini hasilnya gelap ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, di sini kita coba menggunakan lensa ultrawide-nya ya. Oke, jadi karena di sini saya menggunakan Poco X3 NFC, untuk tampilan lensa ultrawide-nya itu ada di angka 1,2 ini. Oke, langsung kita klik ke lensa ultrawide-nya seperti ini. Oke, dan ini udah cembung seperti ini teman-teman. Artinya untuk lensa ultrawide-nya udah aktif. Dan di sini kita langsung tes saja teman-teman ke objek ini. AWB kita off-kan. Kemudian untuk rasio gambar kita pakai aja yang standar. Oke, ke arah sini langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu bentar teman-teman. Kita coba sekali lagi. Oke, kita tunggu bentar sampai memproses HDR. Dan sekarang langsung kita cek untuk hasilnya. Nah, maka kurang lebih untuk hasilnya seperti ini di lensa ultrawide-nya ya teman-teman. Jadi di lensa ultrawide ini memang saya setting untuk tone warnanya dia lebih tersaturasi, agar nanti buat kalian yang suka warna gonjreng di lensa ultrawide ini cocok kalian gunakan ya teman-teman. Dan ini kita lihat saturasi warnanya bagus, kemudian detailnya juga masih cukup baik. Oke, selanjutnya masih di objek yang sama, kita coba gunakan lensa utama ya teman-teman. Oke, kita coba ke arah sini, langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice, kita tunggu bentar sampai proses HDR-nya ini selesai. Nah, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Cukup baik di sini untuk tone warna yang dihasilkan, cukup natural. Kemudian hasilnya di sini terang dan juga sangat jernih. Jadi config ini wajib banget kalian coba teman-teman. Sangat cocok untuk semua objek siang dan juga malam hari. Oke, untuk selanjutnya di sini kita coba menggunakan mode malam teman-teman. Kita mau coba ke arah sini. Oke, seperti ini kita paskan ke objeknya. Untuk rincian di sini AWB kita off-kan ya teman-teman. Oke, seperti ini langsung aja kita shoot. Oke, di mode malam ini cepat banget untuk prosesnya teman-teman. Nggak perlu menunggu waktu lama. Dan langsung kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, maka gambar yang dihasilkan menggunakan mode malam seperti ini ya teman-teman. Tuh kalian lihat sendiri, perfect banget di sini untuk tone warna yang dihasilkan. Dan ini kita lihat di mode malam ini untuk HDR-nya lebih keangkat lagi ya teman-teman. Oke, jernih banget ini untuk hasilnya. Oke, kita coba lagi di objek yang lain. Kita coba ke arah sini. Ini kita menggunakan rasio gambar yang lebar ya, 16:9. Oke, seperti ini kita paskan ke objeknya, langsung aja di sini kita shoot. Oke, kita tunggu bentar teman-teman sampai proses HDR-nya ini selesai. Langsung aja kita cek untuk hasilnya. Nah, kurang lebih untuk gambar yang dihasilkan seperti ini di rasio gambar yang full 16:9, masih cukup kelihatan baik ya teman-teman. Dan terlihat di sini untuk dynamic range-nya juga cukup bagus. Oke, kita coba lagi ke arah sini teman-teman.
Oke, seperti ini kita paskan sampai benar-benar pas. Langsung aja di sini kita shoot. Oke, ini udah selesai dan di sini prosesnya benar-benar sangat cepat. Kita coba sekali lagi. Tuh cepat banget teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita cek untuk hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk gambar yang dihasilkan. Ini cukup baik teman-teman. Tuh kalian lihat sendiri untuk kualitas HDR-nya di sini benar-benar cukup bagus, dan ini kita coba zoom teman-teman. Tuh masih kelihatan cukup jelas dan ini minim noise. Oke, ini yang pertama tadi, ini shoot yang kedua ya teman-teman. Nah, jadi karena berhubung config ini dia sudah support untuk video stabil teman-teman. Jadi saat kalian sudah menggunakan config ini namun videonya masih belum stabil ataupun terjadi crash atau blank hitam ya teman-teman, jadi kalian perlu setting terlebih dahulu. Cara menyetingnya cukup mudah agar videonya bisa stabil. Kalian pergi ke pengaturan aplikasi Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kalian pilih yang opsi modul ini teman-teman. Kemudian kalian pilih lensa yang mau kalian setting. Contoh di lensa belakang back 1,0 seperti ini. Kemudian kalian scroll ke paling bawah, kalian cari yang namanya video stream config. Ini dia. Setelah itu teman-teman, di sini kalian setting berapa fps untuk videonya stabil ya teman-teman. Contoh di 30 fps. Kemudian kalian setting untuk custom session ID-nya. Nah, di sini sudah tersedia juga banyak custom session ID yang bisa kalian coba satu persatu ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengetahui ID session untuk video yang ada di perangkat kita? Caranya cukup mudah, kalian cukup kembali seperti ini. Nah, di bagian sini teman-teman, sebelum kalian masuk ke bagian video stream config, kalian bisa lihat session of photo model. Dan di sini kalian bisa perhatikan teman-teman, ini adalah session ID untuk video kita. Contoh di sini ACE versi 2 ataupun ACE versi 3. Jadi untuk perangkat saya ini cocok di ACE versi 2 ya teman-teman, 61444. Dan ini dia terdeteksi secara otomatis di Gcam BSG ini. Jadi tinggal kalian isi aja atau kalian cari ya teman-teman sesuai dengan perangkat kalian. Oke, sekarang kita coba di 61444 apakah di sini ada. Kita setting di 30 fps-nya terlebih dahulu. Oke, kemudian di bagian custom session ID ini kita isi sesuai dengan perangkat yang kita gunakan. Contoh di 61444. Nah, ini dia. Kemudian di bagian 60 fps-nya juga kita setting custom session ID-nya, kita samakan 61444. Ini khusus untuk Poco X3 NFC ya teman-teman. Jika kalian menggunakan perangkat lain, kalian bisa coba satu persatu custom session ID yang sudah disediakan dari aplikasi Gcam BSG ini. Oke. Dan di bagian bawah ini teman-teman, video profil full HD ini kalian biarin aja, nggak perlu kalian isi. Oke, untuk yang lainnya kita biarkan default aja. Dan sekarang teman-teman, untuk videonya sudah berhasil kita setting. Namun perlu kalian ingat, video stabil ini dia hanya berfungsi di perangkat yang sudah support OIS ataupun AIS. Oke, dan mungkin itu aja yang bisa saya review di video kali ini teman-teman. Dan semoga config ini cocok. Jika ada kritik dan saran, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Oke, see you next time teman-teman. Sampai jumpa di video terbaru lainnya.